Di sebuah taman bunga yang indah, hiduplah Mimi Madu, seekor lebah muda yang bercita-cita tinggi. Suatu hari aku akan menjadi ratu lebah. Aku akan memimpin semua lebah dan membuat madu terbaik. Mimi Madu berkata dengan bersemangat. Dengan antusias, Mimi Madu berkata, Ratu Lebah, saya ingin belajar bagaimana menjadi pemimpin seperti Anda. Ratu Lebah menjawab dengan bijaksana. Mimi Madu, memimpin adalah tentang kesabaran dan kebijaksanaan. Mimi Madu, pelan saja. Kita harus bekerja dengan hati-hati, kata lebah pekerja satu dengan tegas. Mimi Madu berpikir dalam hati, aku harus belajar bersabar dan bijaksana. Keesokan harinya, Mimi Madu bekerja dengan tenang dan hati-hati. Ratu Lebah berkata dengan bijaksana, kepemimpinan lahir dari kebijaksanaan, bukan hanya dari semangat. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Hahaha, lihat aku terbang. Titi berkata dengan ceria. Aku kehilangan kacang kesukaanku, keluh kura-kura dengan rasa sedih. Teman-teman Titi sedang bersedih. Mereka memiliki masalah besar. Hahaha, kenapa kalian semua terlihat murung? Titi bertanya dengan ceria. Titi bertanya mengapa semua orang sedih. Aku mengerti. Ini tidak lucu, Titi menyadari. Titi sadar bahwa teman-temannya sedang sedih. Hahaha, jangan khawatir, kita akan bekerja sama menyelesaikan ini. Titi berkata dengan nada menghibur. Tawa Titi berubah dan membuat teman-temannya merasa lebih baik. Kamu benar, Titi. Kura-kura menjawab dengan nada ceria. Ayo kita cari jalan pulang bersama, tambah Landak dengan ceria. Tawa Titi menginspirasi untuk bekerja sama. Ingat, tawa adalah sahabat terbaik saat kita merasa tertekan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di laut yang biru, hiduplah lumba-lumba bernama Lolo. Lolo sangat cerdas dan suka bermain. Suatu hari, Lolo ingin mengajak teman-temannya bermain. Ayo main bersama, seru Lolo dengan semangat. Ide bagus Lolo, aku ikut, kata kura-kura dengan antusias. Permainan Lolo jadi favorit. Semua bersenang-senang. Pesan moral, kreativitas menyatukan teman. Hari yang menyenangkan Lolo. Terima kasih sudah memfasilitasi permainan ini, ujar bintang laut dengan rasa syukur. Sama-sama, teman-teman. Aku senang kalian semua menikmatinya, jawab Lolo dengan ceria. Apakah kita bisa mengadakan permainan seperti ini setiap minggu? Ikan badut bertanya dengan harap. Tentu saja, kita bisa mencoba permainan baru juga, Lolo menjawab dengan bersemangat. Mungkin di lain waktu kita bisa mencoba mencari harta karun di dasar laut, kata kura-kura dengan imajinasi. Itu ide yang menarik, kura-kura. Bintang laut menanggapi. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Kiki katak yang tak suka hujan. Kiki aneh karena tak suka hujan. Tapi saat kemarau, ia jadi pemandu mencari kolam. Ia disukai karena pengetahuannya. Pesan moral, perbedaan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Walau tak suka hujan, Kiki belajar dari teman-temannya tentang kegembiraan setiap musim. Mengapa kalian suka hujan? Hujan membawa kehidupan Kiki. Semua musim punya keindahan sendiri. Pelan-pelan, Kiki mulai menghargai hujan sebagai bagian vital dari kehidupannya di hutan. Dan Merkens, please to Bavern. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Roro rubah tukang cerita misteri. Roro suka cerita menyeramkan. Tapi teman-temannya takut. Kini ia belajar memilih cerita sesuai suasana. Pesan moral, pahami perasaan orang lain sebelum bertindak. Apakah kalian ingin mendengar cerita yang lebih ceria sekarang? Ya, itu akan lebih menyenangkan. Baiklah, dengarkan ini. Di negeri awan jauh, para peri dan bintang saling bermain petak umpet di malam yang indah. Dan demikianlah, Roro tidak hanya menjadi tukang cerita misteri, sebagai jualis angatan. Sunin Fabjuth, ibni cerita Fepert, tepat tuh Stenter. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Caca si kapung tukang selfie. Kemanapun dia pergi, dia selalu berselfie. Pantai, selfie. Gunung, selfie. Bahkan saat makan pun tetap selfie. Wah, tempat ini indah sekali. Harus selfie dulu, seru Caca dengan penuh semangat. Suatu hari saat Caca asik berselfie di tepi sungai, oh tidak, ponselku. Aduh, bagaimana ini? Caca berteriak dengan frustrasi. Caca mencoba mencari ponselnya, tapi sungai terlalu dalam. Dia sangat sedih. Tanpa ponsel, Caca mulai memperhatikan sekelilingnya. Dia melihat kupu-kupu yang cantik, mendengar burung-burung berkicau, dan merasakan angin sepoi-sepoi. Ternyata, dunia ini jauh lebih indah daripada di layar ponselku, Caca berkata dengan perasaan puas.
Caca menyadari bahwa selama ini dia terlalu sibuk berselfie hingga lupa menikmati keindahan alam yang sesungguhnya. Dia merasa sangat bahagia. Jangan biarkan teknologi membuat kita lupa akan keindahan dunia nyata. Ayo, kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor landak bernama Lily. Dia dikenal karena kejujurannya. Suatu hari, seekor kelinci bernama Rina datang menemui Lily. Lily, bisakah kamu menjaga rahasiaku? Aku sangat mempercayaimu, kata Rina. Tentu saja, Rina. Kamu bisa mempercayaiku. Aku akan menjaga rahasiamu dengan aman, jawab Lily. Rina kemudian membisikkan rahasianya kepada Lily. Lily mendengarkan dengan saksama, wajahnya menunjukkan kesungguhan. Sejak hari itu, Lily menyimpan rahasia Rina dengan sangat baik. Dia tidak pernah membocorkannya kepada siapapun. Rina sangat berterima kasih kepada Lily karena telah menjaga kepercayaannya. Dia tahu bahwa Lily adalah teman sejati. Lily, aku sangat beruntung memilikimu sebagai teman, kata Rina dengan penuh rasa syukur. Aku juga beruntung memilikimu, Rina. Kepercayaan adalah hal yang sangat penting dalam persahabatan, jawab Lily dengan tulus. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Domba tukang bingung Dodo selalu ragu memilih. Setelah belajar mendengarkan hati dan berpikir tenang, ia jadi lebih percaya diri. Pesan moral, percaya diri datang dari latihan dan ketenangan. Dodo kini membantu teman-temannya menemukan jalan mereka. Persahabatan menguatkan keputusan Dodo. Bersama kita bisa lewati segala kebingungan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Siput tukang lambat sasa lambat, tapi selalu sampai. Ia tak menyerah meski dijuluki pelan. Akhirnya, ia menang lomba karena tak berhenti. Pesan moral, lambat bukan masalah asal tak menyerah. Bukan tentang seberapa cepat, ini tentang perjalanan dan kemauan untuk tidak menyerah. Kami semua belajar sesuatu darimu hari ini, Sasa. Ketekunan benar-benar memenangkan perlombaan. Saya bersyukur atas dukungan teman-teman seperti kamu. Bersama, segala sesuatu mungkin terjadi. Dan demikian, di bawah naungan bintang-bintang, hewan dari segala bentuk dan kecepatan merayakan sebuah kebenaran sederhana. Ada kekuatan dalam ketekunan dan persatuan dalam kebersamaan. Ingatlah, kecepatanmu tidak menentukan nilaimu. Ketekunan dan kebaikan menuntun jalan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.